Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresya Wulandari Gultom. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan pustaka. Materi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga menjadi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah subbab pertama yang dibuat oleh peneliti dalam membuat proposal atau hasil penelitian. Menurut Julia Xia, dalam menulis latar belakang harus dicantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua, mengemukakan masalah empiris yang ada pada masalah pokok tersebut. Yang ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok. Yang keempat, mengemukakan masalah empiris yang ada dalam setiap faktor. Yang kelima, memilih salah satu atau lebih faktor yang dianggap variabel penting untuk dijadikan variabel bebas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian merupakan proses sebagai bagian dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi atau tesis atau disertasi. Dikatakan sebagai proses karena tujuan penelitian tersebut harus dijawab melalui analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Jenis tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, tujuan umum, tujuan khusus, dan hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, kita akan membahas pada tujuan umumnya dulu, di mana tujuan umum merupakan gambaran besar atau arah utama dari penelitian secara keseluruhan. B. Tujuan khusus. Berbeda dengan tujuan umum yang bersifat luas, tujuan khusus merupakan penjabaran yang lebih rinci dan konkret dari tujuan umum. Selanjutnya, hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Antara tujuan umum dan tujuan khusus terdapat hubungan yang sangat erat. Tujuan umum memberikan gambaran besar dari peneliti, sedangkan tujuan khusus memecahkan gambaran besar itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan diukur. Ciri-ciri tujuan penelitian: yang pertama, jelas dan spesifik. Yang kedua, relevan dengan masalah dan latar belakang. Yang ketiga, dapat dicapai atau realistis. Selanjutnya, pengertian plagiarisme. Menurut Bernhard, melecak asal-usul kata plagiarisme dari istilah bahasa Inggris sebelumnya, yaitu plagiari, atau seseorang yang salah mengambil kata-kata atau gagasan orang lain yang berasal dari bahasa Latin, atau plagiarius, di mana pencuri atau penggoda, perampok, pencuri atau sastra yang berasal dari plagium, dari plaga. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sama dengan istilah salvia copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebut sumbernya. Yang kedua, plagiarisme sumber. Pada buku bebas, plagiarisme harus bebas dari unsur plagiat sumber, karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Di dalam buku bebas, plagiarisme harus terhindar dari plagiarisme kepengarangan karena hal ini merugikan penulis asli. Yang keempat, self-plagiarisme. Penulis termasuk dalam tipe ini adalah mempubliskan satu artikel pada lebih satu redaksi publikasi. Dan yang terakhir, plagiarisme ide. Selanjutnya, cara penyusunan latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka berdasarkan paduan stiker Santa Elizabeth Medan. Yang pertama, masalah peneliti berupa fenomena atau faktor yang ada, dan teori atau referensi mendukung. Yang kedua, skala masalah berupa besarnya masalah dan pengaruh yang timbul terhadap kejadian, karakteristik masyarakat yang terkena. Yang ketiga, kronologi masalah berupa penyebab masalah dan dampak dari masalah. Dan yang keempat, solusi berupa konsep pemecahan yang sudah ada dan yang akan digunakan.
Yang kelima, adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. Yang keenam, relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang akan diteliti terhadap aspek ilmu keperawatan, kesehatan, sosial ekonomi, budaya, politik, seni, agama, dengan skala akibat dan timbulnya. Yang ketujuh, keserasian pendekatan metodologi yang digunakan. Dan yang terakhir, gambaran kegunaan hasil penelitian. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, tujuan adalah tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan. Rumusan tujuan peneliti mampu memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang kedua, tujuan umum. Tujuan umum merupakan jawaban dari pertanyaan peneliti yang akan dicapai secara umum. Yang ketiga, tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini merupakan uraian dari tujuan umum yang sifatnya dapat diukur, merupakan langkah-langkah yang akan diteliti. Selanjutnya, manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah manfaat peneliti terhadap perkembangan ilmu gizi. Selanjutnya, manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengantar tentang tinjauan pustaka dengan memaparkan organisasi atau strukturnya, yaitu menunjukkan bagian-bagian yang akan disajikan dalam tinjauan pustaka itu. Yang kedua, tinjauan pustaka tentang topik 1, yakni penyajian hasil tinjauan pustaka tentang variabel atau variabel independen. Jika memang ada lebih dari satu variabel independen, masing-masing bisa dibahas dalam sub-sub bagian tersendiri atau fokus pada salah satu variabel independen yang paling pokok. Selanjutnya, tinjauan pustaka tentang topik 2, yaitu penyajian hasil tinjauan pustaka tentang variabel dependen. Tinjauan pustaka tentang topik 3, yaitu penyajian hasil tinjauan pustaka yang menghubungkan variabel independen dan variabel dependen. Dan yang terakhir, ringkasan berisi uraian singkat yang tentang penelitian terdahulu, paling penting yang kita tinjau, tema-tema utama dalam penelitian yang akan kita lakukan, alasan yang meyakinkan mengapa penelitian tentang topik yang akan kita kerjakan ini masih perlu penting dilakukan, dan uraian tentang bagaimana atau dalam hal apa penelitian yang akan kita lakukan ini akan memberikan kontribusi. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus. Dengan soalnya, seorang mahasiswa gizi ingin meneliti tinggi angka anemia pada remaja putri di sebuah SMA. Berdasarkan data UKS, 45% siswi memiliki kadar Hb kurang dari 12 gram per desiliter. Hasil wawancara awal menunjukkan sebagian besar siswi jarang mengkonsumsi sumber zat besi dan sering melewatkan sarapan. Peneliti berencana meneliti hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Soal yang pertama, bagian manakah yang termasuk latar belakang masalah peneliti pada kasus di atas? Jawaban yang tepat adalah B. 45% siswi memiliki kadar Hb kurang dari 12 gram per hemoglobin per dl berdasarkan data UKS. Alasannya, latar belakang berisi fakta atau data yang menunjukkan angka masalah. Data 45% siswi mengalami anemia merupakan dasar munculnya penelitian. Selanjutnya, soal kasus yang kedua, manakah yang merupakan tujuan penelitian pada kasus tersebut? Menurut saya jawabannya adalah B, dengan alasan tujuan peneliti menjawab rumusan masalah secara spesifik. Pada kasus ini, peneliti ingin mengetahui hubungan pola makan dengan anemia. Soal kasus yang terakhir, manakah yang termasuk manfaat teoritis penelitian? Menurut saya jawaban yang tepat adalah C, menambah referensi ilmiah tentang hubungan pola makan dengan anemia. Alasannya, manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan manfaat pengetahuan, menambah referensi ilmiah, termasuk manfaat teoritis.
Sekian pemaparan materi saya tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan pustaka. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teresia. Di sini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Yang pertama, pengertian kerangka teoritis, di mana kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Sumber pembuatan kerangka teori adalah dari paparan satu atau lebih dari teori yang terdapat pada tinjauan pustaka. Ada 5 pembagian jenis teori. Yang pertama, metateori, yang kedua paradigma, yang ketiga teori dasar, biasanya mefokuskan pada fenomena atau masalah yang sudah pasti, misalnya tentang rasa nyeri dan mekanisme penanganan stres. Yang keempat, teori antara atau yang disebut juga dengan Mendeley-Rex teori adalah yang mengabstraktisiskan masalah pada satu individu atau satu situasi dan satu sudut pandang. Yang terakhir, teori aplikasi atau patristic teori bertujuan untuk menjelaskan penerapan teori dalam dunia nyata. Prosedur penyusunan kerangka teori. Yang pertama, pencarian literatur atau melakukan kajian pustaka. Yang kedua, sintesis serta modifikasi terhadap teori satu dengan teori lainnya. Yang ketiga, mengungkapkan beberapa teori yang digunakan berdasarkan variabel yang diteliti. Dilanjutkan dengan menyusun kerangka pemikiran yang sistematik, logis, dan rasional. Di sini ada kerangka dengan judul pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dan kemampuan membaca nutrition facts pada remaja. Yang ada pada gambar ini adalah kerangka teori, di mana kerangka teori dalam penelitian pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dan kemampuan membaca nutrition facts pada remaja 16-18 tahun. Selanjutnya kita masuk kerangka konsep dengan pengertiannya. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori yang ditemukan saat melakukan telaah jurnal dan merupakan turunan dari kerangka teori. Syarat kerangka konseptual dikatakan baik diantaranya: yang pertama, penelitian yang memiliki variabel yang jelas. Yang kedua, peneliti harus menjelaskan adanya hubungan antara variabel yang akan diteliti yang didasari oleh teori yang dijelaskan dan mudah dipahami. Selanjutnya, definisi variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan unsur, sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu studi ilmiah. Unsur ini dapat mengalami perubahan atau menunjukkan perbedaan antar objek dalam satu kelompok yang sama, sehingga memungkinkan untuk dianalisis atau disimpulkan. Jenis-jenis variabel, di sini ada variabel dependen, independen, variabel moderator, variabel intervening, variabel laten, dan variabel kontrol. Selanjutnya kita masuk hipotesis, di mana menurut Singgarimbun dalam Iskandar, hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dan teori. Penggunaan atau fungsi hipotesis dalam penelitian: yang pertama, mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Yang kedua, memberikan batasan penelitian. Yang ketiga, lebih fokus dan memberikan arah dalam pengumpulan data sebagai panduan dalam pengujian hipotesis melalui uji statistik yang sesuai. Selanjutnya, perumusan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pertama, kita akan membahas hipotesis nol, di mana hipotesis penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif, hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau ada perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya.
Selanjutnya, syarat hipotesis, di mana yang pertama hipotesis hendaklah merupakan rumusan tentang hubungan dua atau lebih variabel. Yang kedua, hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritik dan hasil penemuan terdahulu. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Rumusan masalah hipotesis hendaknya sangat singkat dan padat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal kasus yang pertama, di mana seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian obesitas pada remaja SMA. Dalam kajian pustaka dijelaskan bahwa konsumsi tinggi lemak dan gula dapat meningkatkan asupan energi berlebih yang berujung pada penumpukan lemak di tubuh. Pertanyaannya, manakah yang merupakan kerangka teoritis dalam penelitian tersebut? Jawabannya adalah D. Alasannya, kerangka teoritis berisi konsep dan teori yang menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan literatur ilmiah. Opsi B menjelaskan hubungan sebab akibat berdasarkan teori gizi atau kelebihan energi menjadi penumpukan lemak dan akan menjadi obesitas. Pilihan lainnya merupakan metode penelitian bukan teori. Selanjutnya, soal kasus yang kedua, seorang mahasiswa menyusun penelitian dengan judul hubungan asupan protein dengan status gizi balita di puskesmas. Manakah hipotesis yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A, di mana hipotesis adalah dugaan sementara yang akan diuji secara statistik dan menyatakan hubungan antara variabel. Pilihan A menyatakan dugaan hubungan yang bisa diuji. Pilihan lainnya hanya berupa definisi atau penjelasan teori. Soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap perubahan perilaku konsumsi sayur pada ibu hamil. Dalam kerangka konsep yang dijelaskan bahwa edukasi meningkatkan pengetahuan, lalu pengetahuan mempengaruhi perilaku makan. Variabel manakah yang berperan sebagai variabel intervening dalam kerangka tersebut? Jawabannya yang tepat adalah C, pengetahuan gizi ibu. Alasannya, variabel intervening adalah variabel perantara yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam kasus ini, edukasi menjadi pengetahuan, lalu perilaku. Pengetahuan gizi menjadi variabel perantara. Sekian pemaparan materi saya yang kedua tentang mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Sekian, terima kasih.